Bab 1. Perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh dalam pola teratur, menyangkut adanya diferensi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ, sehingga berkembang dan masing-masing memenuhi fungsinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan yakni 1. Hidratitas, 2. Kondisi lingkungan, ketiga peran kematangan, 4. Lingkungan sosial, 5. Status sosial, 6. Budaya ras etnis, 7. Konteks sejarah. Pengertian pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan, jumlah ukuran, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis. Bab 2. Lifespan. Pengertian lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Menurut Erik Erikson, ada 8 tahapan perkembangan. Pertama, kepercayaan versus ketidakkepercayaan. 2. Otonomi versus malu dan ragu. 3. Inisiatif versus rasa bersalah. 4. Upaya versus inferioritas. 5. Identitas versus kebingungan. 6. Intimasi versus isolasi. 7. Generitas versus stagnasi. 8. Integritas versus putus asa. Lalu ada tahapan lifespan, yakni ada 6 tahapan. Yang pertama, tahapan invasi atau bayi baru lahir sampai 2 bulan. 2. Tahapan bayi umur 2 minggu sampai 2 tahun. 3. Tahapan perkembangan kanak-kanak 2 tahun sampai 12 tahun. 4. Tahapan perkembangan pubertas 12 tahun sampai 16 tahun. Kelima, periode remaja 14 tahun sampai 21 tahun. Keenam, periode dewasa awal 18 tahun sampai 40 tahun. Bab 3. Teori psikologi perkembangan. 1. Pengertian teori biopsikologi. Ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang berobjek pada manusia. Tujuan teori biopsikologis untuk memahami sesuatu sesuai dengan sisi psikologisnya. Kedua, pengertian teori psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Ketiga, pengertian teori psikososial. Ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Keempat, pengertian teori kognitif. Segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Bab 4. Konsep perkembangan prenatal. Pengertian perkembangan prenatal adalah perkembangan dari awal manusia dimulai dari pembuahan sampai bentuk zigot. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan. 1. Penentuan jenis kelamin. 2. Bawaan lahir. 3. Urutan dalam keluarga. 4. Jumlah anak. 3 tahapan perkembangan prenatal. 1. Germinal, sejak pembuahan 2 minggu. 2. Embrionik, dimulai 2-8 minggu. 3. Fetal, dari 8 minggu sampai kelahiran. Protein untuk gizi ibu hamil. 1. Kalsium, 2. folat, 3. Zat besi, 4. Protein, 5. Karbohidrat. Bab 5. Perkembangan bayi. Masa bayi neonatal dibagi menjadi 2. 1. Periode pertunet. 2. Periode neonate. Pola perkembangan fisik bayi ada 9. 1. Berat, 2. Tinggi, 3. Proporsi fisik, 4. Tulang, 5. Otot dan lemak, 6. Bangun tubuh, 7. Gigi, 8. Susunan saraf, 9. Perkembangan organ perasa. Tinjauan aspek kognitif. Aktivitas kognitif berpusat pada aspek sensorik dan gerak motorik. Tinjauan aspek motorik yakni 1. Perkembangan motorik bayi umur 0-2 minggu. 2. Perkembangan motorik bayi umur 2 minggu sampai 2 tahun. Tinjauan aspek bahasa. 1. Bahasa bayi lahir umur 0-2 minggu. 2. Bahasa bayi umur 2 minggu sampai 2 tahun. Tugas-tugas perkembangan bayi. 1. Belajar berjalan. 2. Belajar memakan makanan padat. 3. Belajar berbicara. 4. Belajar buang air kecil dan buang air besar. Konsep perkembangan anak usia prasekolah.
Masa usia anak prasekolah ialah seorang anak yang usianya belum memasuki lembaga pendidikan formal. Perkembangan anak dari segi fisik, psikososial, dan emosional. Tahapan perkembangan fisik anak: 1. Sistem saraf, 2. Otot-otot, 3. Kelenjar endokrin, 4. Struktur fisik. Tahapan perkembangan kognitif moral anak memahami isu moral melalui proses yang bertahap sesuai dengan fenomena sosial dan relasi anak dengan lingkungannya. Tahapan perkembangan psikososial anak: 1. Perkembangan emosi, 2. Perkembangan sosial, 3. Perkembangan permainan, 4. Perkembangan moral. Bab 7. Konsep perkembangan anak usia sekolah, sisi kognitif, fisik, psikososial, bahasa, dan emosional. 1. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SD. 2. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMP. 3. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMA. Bab 8. Perkembangan masa pubertas. Pengertian pubertas ialah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap lain. Pubertas pada anak perempuan: pertama, pertumbuhan payudara; kedua, pertumbuhan rambut pada tangan, kaki, ketiak, dan kemaluan; 3. Menstruasi; 4. Pinggul membesar. Pubertas pada anak laki-laki: 1. Membesarnya ukuran penis; 2. Tumbuh rambut di area kemaluan; 3. Mimpi basah; 4. Tinggi badan meningkat drastis; 5. Terbentuknya otot-otot. Bab 9. Konsep perkembangan remaja. Pengertian remaja adalah masa peralihan masa kanak-kanak menuju dewasa rentang usia 12-22 tahun. Perubahan dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, intelektual, dan emosional pada anak laki-laki dan anak perempuan. Aspek kognitif, anak pada usia 11 tahun ke atas sudah berpikir logis. Aspek psikososial, berkembangnya kesadaran akan kesunyian, mulai ada rasa tertarik dari lawan jenis. Aspek bahasa, penguasaan dalam kata-kata yang kompleks dan berbicara dengan kalimat dialek. Aspek intelektual, menganalisis dan memikirkan hal-hal yang abstrak, akibatnya remaja lebih kritis dan baik. Aspek emosional, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan lebih menekankan kepada nilai kepribadian. Bab 10. Konsep perkembangan remaja, kepribadian, kesadaran beragama menuju dewasa awal. Kepribadian secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni personality. Faktor-faktor kepribadian: 1. Kemantangan seksual; 2. Kesadaran terhadap diri sendiri; 3. Kebutuhan akan bersahabat; 4. Munculnya konflik sebagai dampak. Kesadaran beragama, suatu proses menanamkan faham atau ajaran sehingga menimbulkan suatu kesadaran yang pada akhirnya menimbulkan perasaan dan sikap hidup pelajaran agama Islam. Ciri-ciri kesadaran beragama: 1. Pengalaman ketuhanannya makin bersifat individual; 2. Keimanannya makin menuju realitas yang sebenarnya; 3. Peribadaannya mulai disertai penghayatan yang tulus. Menuju dewasa awal merupakan organisme yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Ialah orang yang bukan lagi kanak-kanak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan: 1. Memilih pasangan hidup; 2. Belajar hidup bersama pasangan; 3. Memulai hidup berkeluarga; 4. Memelihara dan mendidik anak; 5. Mengenal rumah tangga. Bab 11. Konsep perkembangan dewasa awal. Pengertian dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa peralihan. Ketergangguan ke masa mandiri baik dari ekonomi. Ciri perkembangan dewasa awal: 1. Menerima dirinya sendiri; 2. Menerima orang lain; 3. Menerima kritik; memiliki rasa humor; 5. Mempunyai falsafah hidup. Perubahan intelektual, kesadaran beragama, pemikiran dan emosi usia dewasa awal mulai stabil dan mantap. Perubahan perkembangan emosi merupakan suatu peristiwa psikologis yang mengandung lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya. Perubahan perkembangan psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individual selama siklus hidupnya.
Bab 12. Konsep perkembangan dewasa awal. Tugas perkembangan dewasa awal: 1. Mendapatkan suatu pekerjaan. 2. Menerima tanggung jawab sebagai warga negara. 3. Bergabung dalam suatu kelompok sosial. Faktor perkembangannya: 1. Kekuatan fisik yang dapat mengatasi atau memecahkan persoalan. 2. Kemampuan motorik yang baik cenderung akan dapat menyelesaikan dengan pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik. 3. Motivasi untuk berkembang memiliki peran yang strategis dalam perkembangan dewasa awal. Perkembangan psikososial pada masa dewasa awal. 1. Intimasi versus isolation menunjukkan bahwa adanya tahap perkembangan dalam hubungan romantis. 2. Friendship, persahabatan sebagai hubungan timbal balik yang dapat berpengaruh terhadap keyakinan. Bab 13. Konsep perkembangan lansia. Pengertian lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. 1. Perubahan fisik, yakni sistem indera, sistem argumen, sistem respirasi, pencernaan, dan metabolisme. 2. Perubahan kognitif, yakni memori, IQ, kemampuan belajar, pemecahan masalah, dan motivasi. 3. Perubahan mental, yakni kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, dan lingkungan. Perkembangan pada usia lanjut. 1. Aspek intelektual, sesuatu yang tidak biasa terhindarkan disebabkan beberapa faktor seperti penyakit dan kecemasan. 2. Aspek emosional, perasaan tidak enak yang harus dihadapi oleh para lanjut usia seperti merasa tersisih dan merasa tak dibutuhkan lagi. 3. Aspek spiritual, seseorang yang telah mencapai usia lanjut akan lebih dekat dengan agama. 4. Aspek kepribadian, selama individu tersebut masih mampu bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menerima pengalaman baru. Tugas perkembangan lansia. 1. Penyesuaian terhadap penurunan kemampuan fisik dan psikis. 2. Penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan. 3. Menemukan makna kehidupan. Bab 14. Konsep manula. Menurut World Health Organization, lansia menjadi 4 kriteria, yaitu 1. Usia pertengahan dari umur 45 sampai 59 tahun. 2. Lanjut usia atau elderly dari umur 60 sampai 74 tahun. 3. Lanjut usia tua atau old dari umur 75 sampai 90 tahun. 4. Usia sangat tua ialah umur di atas 90 tahun. Faktor yang mempengaruhi psikologis pada lansia: 1. Penurunan kondisi fisik. 2. Penurunan fungsi seksualitas. Ciri-ciri lanjut usia: 1. Periode kemunduran. 2. Perbedaan individual. 3. Penyesuaian sikap yang buruk. Aspek-aspek kesadaran agama. 1. Aspek kognitif merupakan aspek yang juga menjadi sumber jiwa agama pada diri seseorang. 2. Aspek afektif dan kognitif menjadi keinginan dan kebutuhan manusia. 3. Aspek motorik kesadaran beragama merupakan aspek yang berupa perilaku keagamaan.